Oke, selamat siang. Di pertemuan ke-9 ini, kaitannya dengan informasi manajemen keperawatan, kita masih melanjutkan materi yang kemarin. Jadi, inti dari yang akan kita praktekkan selama kita membuat sebuah sistem informasi, itu tidak bisa dilepaskan dengan materi ke-8 kemarin ya. Jadi langkah kita dalam membuat koneksi dengan database nanti ini akan terus diulang gitu ya. Akan terus diulang terus secara terus menerus ya. Kaitannya dengan kaitannya dengan membuat user interface dengan DBMS. Itu langkah secara garis besarnya juga cuma 3 ini. Cuma nanti aplikatifnya beda-beda. Kalau kemarin kita fokus bagaimana menampilkan data dari DBMS, yaitu ditampil masalah dan gejala yang kita tampilkan. Kemudian nanti katanya penampilan setelah itu kita filter. Di pertemuan hari ini kita fokus ke filter data. Kemudian nanti baru bagaimana cara kita menginput data di dalam DBMS tapi melalui user interface atau coding PHP, interface PHP. Dan bagaimana nanti kaitannya dengan kita mengedit data. Yang terakhir mungkin delete ya. Jadi kaitannya interaksi kita terhadap database hasilnya itu menampilkan, kemudian menyisipkan data atau menambah data, ketiga itu mengedit data, yang terakhir mungkin menghapus data yang salah atau mungkin ada data yang sudah tidak digunakan. Tapi itu biasanya tidak sembarang user yang bisa menghapus data, karena data satu dengan yang lainnya kalau dalam sebuah sistem informasi itu sudah terkait ya. Kalau dihapus data di satu tabel nanti akan berpengaruh ke tabel yang lain. Oke. Tujuan akhir dari pertemuan ini seperti ini. Jadi kalau kemarin kita baru menampilkan seluruh dari tabel masalah dan gejala yang ada di tabel masalah dan gejala seperti ini. Nanti akan kita coba membuat filternya. Filternya di sini. Jadi kalau kita pilih sesuai dengan nomor diagnosa perawat yang telah kita inputkan di tabel masalah, contoh di persikan jalan nafas tidak efektif, dia hanya muncul gejala yang ada di DP tersebut, DP ini. Kemudian kalau kita pilih yang lain, defisit nutrisi tambah di DP nomor 19, itu gejalanya cuma itu saja. Tidak ada yang gejala dari DP yang lain. Itu namanya filter. Nah, cara membuat user interface secara interaktif seperti ini bagaimana? Kemarin sudah kita pelajari tentang bagaimana menampilkan keseluruhan data ya menggunakan ini. Dan nanti filter kedua filter yang akan kita lakukan menyeleksi hanya yang ditampilkan ini saja gitu ya. Hanya ditampilkan itu saja. Seperti ini saja. Berarti kita harus tahu membuat coding yang untuk menampilkan ini saja. Oke, caranya bagaimana? Dari coding kemarin aslinya tidak perlu kalian ketik, maksudnya harus ngetik dari awal enggak ya. Kalau kemarin sudah di coding, bisa kalian gunakan yang bisa dipakai kembali. Contoh kemarin kita sudah coding tentang ini ya, tampil ya, oke tampil. Tinggal diganti aja yang semula tampilkan keseluruhan data diagnosa keperawatan, tinggal diganti apa ini, sesuaikan ini daftar gejalanya gitu aja. Ketik aja daftar gejalanya. Kemudian nanti di save as tampilannya yang semula tampil PHP disesuaikan dengan tampil gejala atau apa gitu ya. Oke, kemudian yang perlu ditampilkan apa, nomor tetap ada, tapi kode enggak ada. Kode DP itu nanti muncul di apa ini? Kemarin komponen formulir apa yang dia isinya cuma drop down ini? Apa? Combo box ya istilahnya. Kalau di dalam coding kemarin select option itu ya, yang untuk menampilkan list seperti ini. Jadi menampilkan beberapa pilihan, tapi yang ditampilkan di layar satu saja, pilihannya tinggal di drop down sesuai dengan yang dipilih apa. Combo box namanya. Oke, kemudian sampai mana tadi? Gini ya. Nomor enggak perlu ya, kode nama luaran ya. Yang lain dihapus. Karena ini kita butuhkan cuma 2 kolom ya. 2 kolom saja. Jadi nomor dan gejala. Kemudian sedangkan yang lain query-nya apa terusnya?
Contoh query-nya. Jadi kalau membuat query kita yang menampilkan gejala saja ya tinggal masih ingat kemarin di perintah query ya, coba saya besarkan. Bagaimana menampilkan berdasarkan, berarti kita klik tabel mana elektronik sikap. Kita hanya ingin menampilkan query yang untuk menampilkan gejala DP-nya 01 gitu ya. Caranya bagaimana? Diklik saja. Sebentar, sikap nilainya masih kosong. Gejala. Oh, sudah ada. Oke, kita ingin menampilkan yang ini. Yang DP-nya adalah 001 saja. Caranya bagaimana? Query-nya pilih. Ini sudah ada perintah select-nya. Select bintang. Kalau kita yang menghendaki cuma menampilkan gejala saja ya. Berarti kita pilih fill-nya yang bintang diganti dengan gejala saja. From-nya tabelnya gejala. Ini kebetulan nama fill dan nama tabelnya sama ya. Coba diklik gejala tadi. Nah, ini nama filenya kebetulan gejala dan nama tabelnya juga gejala, maka jangan bingung ya. Jadi yang di sisi sebelum from itu adalah mewakili penyebutan nama fil. Jadi kita ingin menampilkan fil gejala dari tabel gejala. Dari gejala, kondisinya apa tadi disebut? Kondisinya ada yang ingin kita tampilkan aslinya sesuai dengan yang ada di sini. Cuma kita simulasikan dulu. Oh, kalau DP yang dipilih adalah D001 gitu ya. Kita simulasikan di query-nya. Query-nya apa? DP-nya sama dengan, ingat-ingat ini petik miring kemarin mewakili nama tabel atau nama fill ya. Itu secara otomatis. Kalau tidak usah dikasih petik miring juga tidak apa-apa. Tapi kalau value wajib menggunakan petik tegak di update ya. DP-nya berapa tadi? D00, 0-nya 3 kemarin ya. Satu besar kecil tidak masalah, sama saja. Oke, kita klik kirim gitu ya. Nah, ini yang muncul ini. Ya, ini nanti akan kita tampilkan dalam tabel. Kerangka tabelnya tadi sudah kita buat ya, yang dari tabel tampil ini. Oke, saya simpan save as saja ya. Saya save as yang kemarin tampil dan diganti dengan tampil gejala saja, gejala. PHP. Oke, sip. Query-nya tinggal disesuaikan ya. Sesuaikan yang mana ini tadi? Select where-nya adalah sesuaikan dengan yang dipilih ini ya. Jadi ini contoh saja. Masalahnya adalah yang kita ingin seleksi itu dari tabel masalah. Tinggal di copy aja. Yang dari semula ditulis. Di codingnya sini. Ini langkahnya supaya kalian gampang memahaminya. Nanti interaktifnya menggunakan ini tak terangkan supaya ini tak kasih runtutannya dulu ya. Biar tidak bingung. Yang runtut aja kadang masih bingung ya. Oke, kita membuat query. Langkah pertama kan kemarin koneksi. Oke, sudah nih. Setelah membuat koneksi apa tadi? Caranya kita buat query, mengambil sebuah query dari database. Oke, query-nya adalah select gejala from gejala where dp D001. Oke, sudah ya. Sekarang cara mengambil rekod dari tabel yang kemarin. Kita gunakan perulangan. Karena tadi kan datanya lebih dari satu ya. Datanya kan lebih dari satu ini. Di D01, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalau lebih dari satu kita gunakan perulangan while. Ya, kita simpan dalam perintah. Simpan di dalam sebuah variabel hasil. Dan nanti namanya terserah. Boleh ini $A, boleh $B, boleh. Tapi harus konsisten ya. Maksudnya kalau sini $A, ya di dalam $V-nya sini query juga harus diganti dengan A. Ya, cara mengambil tabel kemarin ada data dari tabel ada 3 ya. MySQL fetch ASOC, ada fetch row, ada fetch array ya. Kalau fetch ASOC itu nanti jadinya adalah asosiatif. Oke. Ini tidak perlu diubah karena tadi yang diubah kita hanya query-nya saja. Kemudian yang kita ambil DP-nya perlu enggak? Ya, DP perlu ditampilkan enggak perlu ya karena kita hanya menyampaikan ini saja. Nomor dan gejala saja. Jadi langsung gejala gitu. Gejala sama dengan ini ngambil dari gejala. Kita simpan dalam variabel gejala. Kalau enggak ya ora apa-apa. Contoh ini, enggak usah Pak, boleh. Jadi kita hanya nomor dan masalahnya juga enggak perlu, langsung gejala ya. Lebih simpel nih. Tabel gejala. Nah, seperti ini.
TD-nya kasih sederhana ya. Ini hasilnya tinggal hasil saja, hasil untuk. TR-nya nomor dan tabel. Udah gini tok untuk menampilkan yang gejala ini. Kita coba simpan ya. Sama tadi simpan kontrol S, namanya tampil gejala. Coba kita buka. Yang tampil kemarin ini tabelnya keseluruhan. Sekarang kita ingin menampilkan berdasarkan yang di 001, yaitu di tampil gejala ini. Ada kerangan 18, ada. Kalau dalam coding itu error itu sudah biasa ya, jangan panik dulu. Ini kelebihan, tadi ada yang belum saya tutup. Tutupnya kelebihan tadi kan ada yang habis. Ini perulangan, buka, tutupnya di sini. Di dalam perulangan dibuat nomor dan TR-nya belum. Nah, ini diupayakan dirapikan ya, maksudnya indentasi dari coding. Kalau TR lurus dengan strip TR, TD luruskan dengan TD. Kalau di sini TH-nya ada 2, berarti TD-nya juga harus ada 2 supaya balance. Oke, kita simpan. Kita tampilkan di sini. Nah, jadinya ini. Jadi yang ditampilkan hanya satu saja D0. Kalau D002 masalahnya bagaimana? Ya. Jadi yang keseluruhan tadi ini tampil yang kemarin kita buat. Kemudian waktu ingin menampilkan gejala dari salah satu nomor DP, tadi contohnya simulasinya adalah D001, itu tinggal diklik saja. Jadi yang sudah kita buat tampil gejala. Nah, ini. Oke, saya kira itu. Nah, sekarang bagaimana kita membuat, sampai sini paham dulu enggak? Kita ingin membuat alurnya ke sini nih. Jadi tabel yang bawah ini, atas ini, yang pertama tampil itu adalah dari tampil titik PHP yang kemarin. Menampilkan keseluruhan resum dari DP beserta keluarannya. Kemudian, keluarannya belum. Nah, ini 2, Pak Bos. Keluarannya kemarin ada ketemu. Nah, kemarin ada keluaran ya. Tampil koneksinya. Luarannya belum saya tulis mana. Oh, ini luaran sudah ada, hasil masalah luaran. Kalau spamnya luaran. Nama masalah luarannya tidak ada gejala. Oh, yang ini kemarin ya tampil. Oke, ini. Oke. Kemudian yang bawahnya yang tadi yang tampil underscore gejala menampilkan ini. Nah, itu dari sini. Ini nanti ketambahan, ini kode yang baru belum saya masukkan luaran. Jadi yang ini tampil, yang kemarin kita buat, kemudian waktu kita pilih, ini adalah tadi tampil gejala yang barusan kita buat tadi. Berdasarkan kriterianya adalah D001. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan. Silakan. Codingnya cuma ini toh, lebih simpel hasilnya dengan lebih kompleks yang kemarin kalau yang tampil gejala. Ketimbang yang tampil ini kan ada 34 baris ya. Kalau yang tampil gejala saja berdasarkan nomor DP yang dipilih, ini cuma ada 20. Oke, adakah yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Sekarang kita buat di dalam sini supaya ada muncul ini, komponen ini, yang isinya adalah select ini. Nah, isinya adalah select. Cara membuatnya bagaimana? Nanti di sini ada 2 file yang berbeda. Satu file yang isinya adalah untuk menampilkan apa ini kode masalahnya, jadi nomor DP dan jenis masalah atau nama masalah perawatannya. Kemudian ini diambil dari tabel masalah ya. Kalau masalahnya ada 32 kasus ya, ini muncul 32 kasus ya. Nomor DP beserta nama masalah keperawatannya yang ditampilkan di dalam sebuah combo box. Kemudian nanti di bawahnya sini ini ada kita semakan dalam fungsi ya. Fungsinya maksudnya gimana? Kemarin di dasar PHP pertemuan berapa kemarin? Kalau tidak ketiga keempat itu ya, yang di pengolahan string dan fungsi itu ya.
setelah perulangan. Itu kita semakan kalau kita ingin membuat kode yang sama yang nanti kita panggil secara berulang, kita tempatkan dalam sebuah fungsi gitu ya. Ya, oke, caranya bagaimana? Oke, kita membuat susunan formulirnya dulu. Cara membuat form masih ingat ya? Oke, coba saya buat file baru. Saya upayakan membuat file baru ya. Nanti supaya tahu bentuk alurnya. Nanti kalau kalian coding seperti apa. Oke, kita membuat formulir. Formulirnya boleh di dalam PHP, boleh di coding HTML. Ya, terserah kalian. Kalau ingin lebih praktis sekaligus ya langsung PHP, ya biar tidak bingung. PHP ditutup oleh, jangan lupa buka tutupnya ya. Kemudian kita buat apa ini? Formulirnya dulu ya untuk menyimpan, karena ini waktu diklik ini kan komponen formulir kemarin ada combo box, ada input text, kemudian ada apa radio yang pilihan penanganan formulir yang kemarin kita pelajari di pertemuan keempat kalau tidak salah. Oke. Cara membuat formulir bagaimana? Kalau kita ingin membuat komponen di dalam HTML, itu formulir kan maksudnya coding HTML ya. Di dalam PHP harus kita tambahkan echo di depannya. Echo ya. Ini karena belum, oke saya simpan dulu biar namanya, saya simpan apa ini? Tampil al ya. Tampil filter boleh lah. Tampil filter. Tampil filter titik PHP. Titik PHP malah belum. Bentar. Malah ketutup. Nah, new PHP. Kita simpan namanya tampil filter. Boleh underscore biar gampang. Titik PHP. Kalau sudah kita sematkan coding apa tadi? Penanganan formulir ya. Masih ingat kemarin penanganan formulir? Form ya. Form, kemudian setelah form apa? Metode ya. Komponen dari form kita buat dalam echo dulu. Echo petik 2. Di dalam petik 2 titik koma. Ini di enter aja. Kita buat formulirnya dulu, form ya. Dalam form kemarin ada metodenya apa? Action dulu biasanya ya. Action itu nanti ingin dikirim kemana hasil prosesnya. Kemudian ada yang namanya metode ya. Metode itu prosesnya mau dikirimkan sebagai apa. Oke. Setelah komponen form berarti harus ditutup. Tutupnya boleh di sini. Strip form. Jadi ada buka, ada tutup. Kemudian apa? Setelah formulir kita buat ini. Daftar DP kita tulis. Ketik aja daftar. Apa ini? DP. Kemudian titik 2. Dikasih. Nah, inputnya apa? Tadi dibilang bahwa inputnya di sini adalah select option ya. Dia untuk menampilkan data di dalam koneksi titik PHP yang dari tabel masalah. Oke, kita buat inputannya dulu. Input type, input, tipenya apa? Jangan sampai tipe ya. Sekali tipenya ya nanti akan jalan. Tipenya adalah teks. Name-nya jangan lupa nama untuk ini. Nama mau dinamai apa? Ini kan menyajikan DP ya. Boleh name-nya DP, boleh. Name-nya DP. Value-nya tidak perlu. Kemudian sebentar, tadi dibilang bahwa ini select pokok jadi input type ya. Select ya. Select name nama karena bentuknya combo box bukan input ngetik kayak inputnya nama bukan ya, tapi milih dia. Ini dari DP namanya. Setelah select jangan lupa ditutup selectnya biar nanti tidak lupa. Strip select.
Saya lihat di dalamnya nanti ada komponen isiannya adalah ini ada data DP keseluruhan. Oke, kita buat dulu isiannya dari seletnya. Isiannya kita buat option. Pilihannya kan di option nih. Option boleh value-nya petik-petik dulu. Value-nya petik, isinya adalah apa tadi yang pertama? Daftar DP keseluruhan. Oke. Daftar DP keseluruhan. Ini ditutup /option. Option. Oke, coba kita running dulu apakah jalan atau tidak gitu ya. Untuk yang jadi supaya gampang memahaminya seperti itu. Tampil filter. PHP. Tampil filter PHP-nya double. Kalau kesulitan dia namanya apa, silakan ditembak foldernya ya. Ya, kalau namanya belum yakin, tembak foldernya. Maksudnya gini, saya buat di htdoc ada simcap ada 20.221, si enter aja. Nanti nama yang kalian sebut yang mana. Dan diupayakan dalam membuat nama file jangan ada spasi ya. Oke, tampil filter yang PHP tadi ini salah ya. Yang bentuknya PHP ini. Nah, ini. Oke, sudah masuk, cuma belum ada, padahal yang kita harapkan dia ketambahan data dari tabel masalah ini. Ya, tabel masalah ini kan ada kemarin ada 32 ya, sudah saya tambahin menjadi 36 gitu. 36 itu masuk semua ke sini. Berarti apa ini? Ada komunikasi dengan database. Dengan DBMS ya. Kita ingin mengkaitkan dengan database. Syaratnya dengan kalau kita membuat database bagaimana? Oh ya, perlu diperhatikan untuk pertemuan besok coding ini dan seterusnya sampai UAS nanti foldernya sama ya. Karena filenya itu file yang sebelum-sebelumnya akan kita pakai. Artinya apa? Di dalam foldernya juga kita foldernya harus sama dengan yang kemarin. Karena yang file koneksi .php itu kan dari pertemuan sebelumnya ya. Jadi di folder yang sama tadi ditampil filter .php itu juga harus ada koneksi .php. Ya, dan tadi yang sudah kita buat apa? Tampil .php sama tampil apa mau? Gejala ya. Oke. Yang tadi barusan kita buat tampil gejala. Oke, kita lanjutkan tampil filter. Sudah ada koneksi. Nah, syarat mau membuat koneksi database kan harus ada koneksi yang kemarin disebut di langkahnya. Membuat koneksi. Koneksinya ada di file koneksi ya. Berarti kita masukkan filenya. Kita masukkan file koneksinya, koneksi titik PHP. Masukkan sini. Tadi koneksi titik PHP. Kalau sudah tipe koneksi di sini, terus langkah kedua apa? Kita mengambil sebuah query. Ya, query-nya harus kita panggil dulu di dalam database ya, di dalam database. Kita ingin manggil di sini ke sini. Kalau yang memanggil berarti kita harus membuat query ya. Lah query-nya disematkan di mana? Karena kita menghendaki isinya adalah di bawahnya data DP keseluruhan ya. Berarti ini kita tutup dulu. Ini di sini kita tambahkan echo ya, petik 2. Di sini kita tutup echo-nya. Ya, baru kita sematkan coding PHP-nya di sini. Query-nya apa yang digunakan untuk menampilkan keseluruhan tabel masalah ini? Salah bintang from masalah aja. Kita buat variabel untuk menyimpan hasil query-nya dulu. Boleh $query boleh. Untuk A silakan. Saya simpan query supaya ini maksudnya isinya adalah query gini ya. Kita sebut dulu sintaknya. Kemarin apa? MySQL
query ya. Kalau query berarti MySQL query. Ini ada pilihannya, tab saja biar gampang. Query-nya apa? Kita sebut dulu variabel yang digunakan untuk koneksi. Masih ingat kemarin di koneksi titik PHP itu kan ada variabel untuk menyimpan MySQL connect. Ada yang masih ingat? Kemarin ada yang salah di grup itu ada $con, COON, padahal seharusnya kan CONN ya. Kita sebut dulu variabel yang dua koneksinya, con ya. Kemudian kita sebut query-nya. Query-nya apa ini? Menampilkan keseluruhan dari tabel masalah. Ya. Tapi yang kita butuhkan aslinya tidak semua ya, karena di sini kan ada luaran. Yang kita butuhkan hanya DP sama ini masalah MSLH ya, luarannya tidak perlu. Berarti kita select tidak semuanya aja, hanya DP dan MSLH saja. Dari tabelnya apa? Tabelnya adalah masalah ya. Kecil aja. Masalah. Mau diorderkan boleh supaya urut dari atas ya. Perintah ordernya bagaimana Mas ingat? Order by DP. Kalau tidak dikasih ascending itu secara otomatis ascending. Oke, titik koma. Setelah membuat query apa? Setelah membuat query kita panggil. Ya, kita ambil datanya. Mengambil data record dari tabel. Perintahnya apa? Karena datanya kan tadi ada 32 ya. Kita ambil semua menggunakan perulangan while. Ini sama kodenya dengan kemarin. Alurnya sama maksudnya. Cuma nanti variabel dan query-nya itu yang berbeda. Kita simpan dalam sebuah variabel hasil gitu ya, contoh aja. Hasil sama dengan kita mau gunakan berapa? Ada 3 metode kemarin. MySQL void array, void assoc atau void row. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Silakan. Ayo, mau pilih yang mana? Sorry, ini MySQL Li ya. Kita pakainya kemarin Li yang versi terakhir. Void. Ayo, pakai void apa? Void assoc ya Pak? Assoc saja, oke, assoc. Asosiatif maksudnya nanti dia jadinya adalah kita tinggal nyebut ini DP sama MSLH-nya saja. Jadi dari variabel apa? Dari variabel query-nya. Ini sesuaikan dengan ini pastinya. Kalau ini kalian A, ini ganti A ya, jangan bingung. A ini ganti A. Oke, kalau sudah query, karena dia datanya lebih dari satu, statement dikasih kurung awal buka. Nah, kasih kurung awal buka seperti ini, terus di sini. Nah, di dalam perulangan apa? Perulangannya dia ngambil semua data dari ini. Kita ambil ketemu data satu, tarik, masukkan ke select box-nya sini. Nanti masukkan di sini di bawah. Ketemu data 2, masukkan lagi 3, dan seterusnya sampai terakhir 36 itu masuk semua di sini caranya. Kita ambil. Cara memasukkannya bagaimana Pak? Cara masukkannya sama ini. Tinggal tambahkan option ini. Option yang di bawah ini, sudah kita yang di atasnya ini tinggal kopikan aja. Sini. Ini kan ada otomatis kalau menampilkan di layar di perintah PHP harus melalui echo ya. Perintahkan di layar, tampilkan cetak echo coding PHP value-nya apa? Value-nya adalah sesuai dengan nilainya adalah nanti ini. Jadi value-nya yang dikirim ke yang ditampilkan di sini, value yang di dalamnya sama yang tampilan itu ada value-nya yang ditampilkan adalah DP-nya. Nomor D001 dan seterusnya itu. Yang ditampilkan di sana D001 sama masalah. Oke. Tampilannya seperti ini. Value-nya diganti dengan $. Oke, ini kan dari hasil ya. Berarti $hasil. $hasil nilainya adalah DP. Dimasukkan di sini. Kemudian yang ditampilkan ini sama $DP juga. Ini $DP juga, tapi ada stripnya masalahnya apa? Nah ini masalah. MSLH ya, MSLH. Nah ini tadi pengaruhnya yang ASOC ini tadi. Kalau ASOC itu tinggal kita sebut kelihatan tadi. Nah,
Kalau yang ASOC ini tinggal di dalam kurungnya diganti dengan field yang kalian di dalam select ini. Tapi kalau fetnya menggunakan fet row, ya fet row itu hanya array saja, berarti ini bisa kalian ganti 0. Ini diganti dengan 0 juga, ini ganti dengan 1. Gitu ya. Kalau array boleh fleksibel, boleh DP, boleh 0, boleh masalah itu boleh 1, boleh MSLH. Gitu. Kalau ininya fetnya adalah row. Array. Tapi kalau yang row tadi bentuknya numerik ya arraynya. Oke, kita coba ini. Kalau di dalam petik ya harus diakhiri petik titik koma. Oke, kita simpan dulu. Oke, alur codingnya seperti apa? Kalian biar paham satu-satu. Oke, kita reload. Jadinya enggak. Ada kesalahan vector Anderson konstansi koneksi. Titik PHP-nya tidak mau $-nya. Koneksi titik PHP sebentar. Tampil filter. Line 2, line 2-nya enggak mau. Koneksinya kurang diturun tutupi ya. Enggak kelupaan nih. Ditampil kemarin sudah kita coba ini ya. Oke, kita pakai yang ini aja wis. Biar enggak codingnya tidak biar sama dengan yang kemarin. Simpan. Ini sudah masuk semua datanya dari 30 sekian ya. Coba kita pilih bersihkan jalan nafas ini. Masih tapi dia tandanya kemarin mungkin kalian waktu belajar penanganan formulir masih ada. Jadi komponennya harus ada satu metode ini ya. Actionnya sudah, kemudian metodenya. Kemudian terakhir itu ada trigger ya. Coba saya buka materinya yang di pertemuan penanganan formulir. Mana ya? Sebentar. Buku 1 kemarin ya. Basis data. Tipenya. Buku Simkop nih. Penanganan formulir. Harus ada triggernya. Trigger itu apa? Trigger itu untuk ini di penanganan formulir harus ada metode, ada action, ada submit button. Submit button sebagai trigger. Kalau kita buat formulir konvensional atau yang biasa, itu kan kita harus ada input ini, input type submit value input, ada tombolnya bentuknya. Tapi kita atau gini, supaya alur berpikirnya gampang kita buat triggernya dulu ya. Oke, nanti biar kalau tanpa trigger gimana Pak? Bisa enggak ini? Ya silakan. Yang kelas lintas jalur silakan. Kalau ada kuliah yang lain. Oke, sebentar. Triggernya ditaruh mana? Ya, triggernya ditaruh di bawahnya sini sebelum POM. Nah, kita taruh tombol trigger yang bentuknya tombol ya. Tombol. Copy tadi. Input tab ini submit. Taruhnya di sini. Submit input value input. Nah, gitu. Kita simpan dulu. Actionnya. Nah, untuk prosesnya bagaimana? Prosesnya samakan dengan ini. Nah, ini samakan dengan ini aja. Insert. Nah, jika insert tombol, nah, oke, kita masukkan. Ditaruh di mana Pak? Taruh di bawahnya juga enggak apa-apa. Harus ini. Insert. Nah, ini pastikan yang di dalam insert ngeceknya adalah tombol triggernya. Jadi kalau tombol triggernya input, kalian insertnya harus input juga, harus sama besar kecil hurufnya ya. Kalau nilai ini sih value-nya ini enggak wajib sama. Kalau ini proses gitu ya, ganti proses. Jadi saya ganti proses. Jadi input name di trigger itu harus sama dengan yang insert di sini. Oke, setelah waktu kita inputkan, variabel apa yang dikirimkan? Itu kan ngirim DP ya. Kita taruh di sini DP. Karena ini kan variabel yang dikirimkan, formulirnya kan ini. Komponen formnya cuma satu ini, yang select ini. Select isinya name-nya adalah DP. Maka kita simpan dengan nama DP.
Disimpan dengan nama DP. Baru nanti ditampilkan echo ya, tampilkan echo DP-nya apa? Echo dolar DP gitu ya. Oke, kita coba simpan. Jadinya seperti apa? Ini belum jadi ya, masih mempelajari bagaimana alur dari coding. Filter line 11 sih salah. Line 11, oh ya, kalau echo-nya petik 2, kode HTML-nya jangan petik 2 ya, petik 1. Jadi kalau echo-nya pakai petik 1, coding HTML yang menggunakan petik diganti dengan petik tunggal. Jadi tidak boleh sama. Value-nya juga petik. Jadi, tapi kalau echo-nya petik 1, coding HTML-nya boleh diapit petik 2. Oke, kita simpan, jalan-jalan. 16-nya, oh iya ini. Ini ada if-nya tapi belum ditutup kurung awalnya. Ditutup dulu. Itu ya, jadi kalau membuat coding tidak coding error itu wajib. Kalau tidak error perlu ditanyakan mana. Oke. Waktu dipilih bersihkan jalan nafas, klik proses gitu ya. Proses harusnya jalan, dia ngirim di mana gitu ya. Metodenya ada di sini, echo post dp, sebentar dp-nya hilang. dp sebentar. Input ini metodenya belum tak kasih ya. Tadi post belum ditulis. Metode kemarin ada 2 ya, get sama sama post. Jadi kalau metode post, nangkapnya juga post. Kalau get, metodenya juga get. Di enter dulu. Ini dipilih proses. Nah ini muncul di sini. Waktu dipilih gangguan pertukaran gasnya seharusnya 3 ya. Coba kalian perhatikan di sini 3. Waktu diproses, ini 3 cuma di sini kosong lagi ini. Padahal kita menghendaki setiap kita pilih di sini. Pilih di sini waktu klik proses itu tidak berubah gitu ya. Ininya tidak berubah. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ada istilah yang namanya menyesuaikan data gitu ya. Jadi apa yang kita pilih di sini itu sama dengan yang dipilih terakhir. Jadi waktu klik di 005 diproses, dia datanya di sini tetap di 005 ini, pola nafas tidak efektif. Yang isinya ini di 005 yaitu pola nafas tidak efektif. Jadi tidak berubah waktu diproses itu pilihan terakhir tidak berubah. Caranya bagaimana ya? Caranya adalah ini boleh kita taruh di bawah, boleh kita taruh di depan ya. Oke, saya ingin taruh di depan. Saya tak taruh di sini sebelahnya koneksi, boleh. Ya, ya ininya kok belum ketutup. Ininya ikut, harus ikut. Oke, ke sini. Kemudian supaya dia waktu dipilih itu, waktu diklik proses sesuai dengan data yang di sana, value-nya berarti kita tambahkan di sini. Jadi supaya dia otomatis waktu ngirim itu dari yang tidak berubah, kalian tambahkan di sini di depannya. If tambahkan if lagi. Jika ya kita sebentar. Kita panggil dulu hasil DP-nya. Hasil DP. Kita simpan dalam sebuah variabel dolar apa ya? DP1 boleh. DP1 sama dengan dolar hasil P ini. Kemudian DP1 itu maksudnya gini, variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil query ngambil dari ini, select ini. Jadi itu yang DP-nya disimpan dalam nama sebuah dolar DP1. Karena apa? DP ini kan sudah dipakai untuk komponen form. Maka kita bedakan di sini DP, sini DP1. Ya, kalau di sini tinggal ganti DP gitu aja. DP1, DP1, sini juga tinggal hasil DP1. Nah, supaya tadi waktu milih itu sesuai dengan
yang dipilih terakhir, tambahkan perintah ini. If, jika apa? Yang atas ini kan DP-nya ngambil dari kiriman pos ya. Ini kita hapus yang echo. Oh, tidak dulu, tidak apa-apa. Oke, jika dolar DP sama dengan dolar DP1 gitu. 1, makanya karena dia satu statement boleh tidak dikasih ini, boleh tidak dikasih kurung kurawal. Else ditambahkan jika dia datanya belum dipilih gitu ya, dia otomatis ini. Ada ketambahan di sini yang namanya selected, artinya secara otomatis terpilih gitu ya. Secara otomatis terpilih. Ini hasilnya dolar ini ya. Ini tadi masalah ini DP1. Oke, option masalah. Else. Ini di sini, ini di sini. Oke, sudah kita coba simpan. Kita hubungkan. Yang dikirim D004 ya, waktu diproses ini jadinya D berapa? 142 ya, belum berhasil ya yang perintah ini. Nah, ini sama dengannya kurang 2. Jadi kalau kemarin masih ingat operator ya di pertemuan kedua, bahwa kalau di operator pembanding di dalam fungsi penanganan kondisi sama dengan itu untuk identifikatif itu menentukan nilai. Padahal kita tidak ingin menentukan nilai. Nah, ini mengecek apakah variabel kiriman formulir ini yang namanya DP ini, name DP, itu sama dengan yang diambil datanya lewat database enggak gitu. Sama dengan 2 kali. Oke, kita simpan dulu. Else-nya saya kira itu kita coba lagi. DP-nya kita ubah, bersihkan jalan nafas, proses. Nah, waktu D01 klik sudah berhasil. Coba kita pilih diare, klik proses. Ya, tetap diare, tidak berubah ke awal atau tidak berubah di akhir. Oke, ya, saya kira ini ya. Sudah paham prosesnya. Sekarang kita coba menampilkan datanya. Jadi letaknya di sini. Jika yang ditampilkan waktu DP-nya keseluruhan diproses, itu tampil keseluruhan. Gitu ya. Tampil keseluruhan. Tapi kalau ininya sudah berisi, ini tadi kan waktu daftar DP keseluruhan, kalian perhatikan di sini apa? Kalau nilainya DP adalah 0 ya. Ini value-nya adalah petik-petik, artinya 0. Nah, kita tambahkan di sini. Else, ya. Kita tambahkan else di sini. Else adalah DP, variabel DP-nya. Variabel DP sama dengan petik-petik. Nah, jadi kalau belum dikirim, dia variabelnya kosong. Jadi ada variabelnya kalau nilainya tidak bernilai itu yang ditampilkan keseluruhan tabel. Ya. Tapi kalau ini di sini ada yaitu 0 di 00 sekian sampai sekian, itu yang ditampilkan gejalanya gitu ya. Maksud enggak? Seperti yang tadi. Mana tadi? Nah, localhost atau di sini aja ya. Ini kan tampil filter ya. Tadi yang sudah saya buat tadi adalah di tampil DP gejala. Nah, waktu diklik, sebelum diklik itu tampil keseluruhan. Tapi begitu diklik, sudah diklik, yang tampil hanya gejala sesuai yang dipilih. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba bagaimana membuat tadi kode yang kita tampil filter tadi. Ini kan baru ini. Waktu diklik, sebelum diproses itu seharusnya muncul tabel bawah sini. Tabelnya di bawah sini muncul yaitu tabel keseluruhan. Caranya bagaimana? Kita buat, boleh kalau tidak dalam fungsi, kita tinggal kopikan aja sih hasilnya ya. Jadi satu, kita menampilkan jika baca belum? Izin leh Pak. Ya silakan. Boleh ditampilkan di sini. Jika DP-nya tidak
Atau di sini, saya bawa aja ya. Oke, dikasih if di sini. Jika apa? Satu, ini kan penentunya fill ini ya, yaitu variabel DP yang diambil dari komponen form yang namanya DP ini. Kita penentunya jadi dicek apakah $DP itu tidak sama dengan petik-petik ya. Masih ingat kemarin yang ini? DP tidak ada tanda seru sama dengan petik-petik, artinya apa? Nilainya tidak sama dengan kosong gitu ya. Artinya dia berisi nilai ya, tidak kosong itu pasti ya isinya D001 atau D002 gitu ya. Nah, kemudian else-nya apa? Kalau else-nya berarti nilainya adalah selain kosong gitu ya. Else-nya berarti else-nya adalah nilainya selain kosong. Oke, kalau yang tidak kosong ini ditampilkan keseluruhan tampil tadi. Oke, yang tampil ini akan ditampilkan di sini. Yang kemarin kita buat tampil keseluruhan itu, ditampilkan dikemas di dalam sini. Dan supaya tidak ribet, ya codingnya juga. Ini kemarin sudah kita buat coding tampil itu PHP sama tadi barusan tampil gejala ini. Ini kita gabung. Gabungnya di mana? Dalam sebuah file saja. Nah ini kita buat namanya fungsi yang kita coba save as. Ya tinggal berapa menit lagi nih? 5 menitan ya. Oke, cukup ya kita. Kita buat namanya fungsi tampil ya, fungsi filter ya, fungsi filter aja Bos. Karena tadi namanya filter. Fungsi filter. Oke, kita simpan save. Nah, fungsi filter ini isinya ada dua, yaitu fungsi tampil all, ini tampil all ya, keseluruhan. Yang satunya adalah ini tampil gejala juga. Oke, yang tampil keseluruhan kemarin, karena kita semakin aja tampil filternya di tampil filter. Ya, ini tadi kita kopikan lagi untuk tampil isinya adalah fungsi filter tadi ya. Fungsi filter. Yang fungsi filter yang isi berupa penampilan tampil keseluruhan kemarin, kita hapus koneksinya, karena koneksi cukup dalam satu file yang menyebut dia. Jadi tampil filter itu mengoneksi ke koneksi TPHP sama filter. Jadi yang ini tidak perlu ada koneksi lagi yang tampil filter. Jadi yang koneksi jadi dihapus. Kemudian ada yang namanya kita kasih namanya global. Yang kemarin variabel $-nya dikasih menjadi seperti ini. Diglobalkan, ditambahkan ini ke coding global. Sebenarnya itu apa? Karena variabel global itu ada di ada di koneksi PHP. Padahal titik PHP itu tidak disematkan di dalam fungsi filter. Ya, maka kita globalkan tampil yang dikoneksi kemarin itu $-nya yang diglobalkan tipenya. Nah, sudah gini aja. Ini namanya adalah disimpan dalam sebuah fungsi tampil all gitu aja ya. Fungsinya kita buat namanya tampil all keseluruhan. Oke, baru dikasih kurung awal buka. Akhirnya ini yang di bawah sini dikasih kurung awal tutup untuk nutup fungsinya. Kayak gitu tak. Kita simpan dulu. Berhasil atau tidak ya. Kemudian yang di sini dia munculnya tampil all tadi apa? Waktu nilainya masih kosong ya. Waktu masih kosong berarti di else-nya sini. Else-nya berarti di sini adalah tampil all. Fungsinya kita panggil. Oke, coba kita simpan. Tampil filter len 6-nya salah. Kenapa len 6? DP sebentar. Petiknya else variabel DP-nya sebentar. Kode. $DP sama dengan petik-petiknya sudah benar. Oh ini ya. Nah, ini tidak perlu.
Dasi kurung kurawal. Oke, kita simpan dulu, lanjutkan. Dan 25-nya salah, 25-nya kenapa ambil asnya? Fungsi, oh ini belum dikasih ya. Oke, ini tak kasih tampil gejala aja. Walaupun belum ada gejalanya. Karena kalau belum diisi dia salah. Fungsi filter len 2, len 2-nya salah sebentar. Len 2 global con-nya. Apa fungsi itu? Function namanya. Function, tulisannya function ya. Function. Oke, kita simpan, jalankan codingnya. Oke, ini yang isinya yang kemarin tampil titik PHP langsung masuk di sini. Jadi waktu saya pilih keseluruhan proses, yang tampil ini. Waktu pilih yang ini, jalankan jalan nafas, klik proses, belum ada. Ya, belum ada. Karena belum ada apa? Karena yang ini, kita baru fungsi ini, tampil all yang kemarin. Yang sedangkan yang tampil gejala ini kan belum kita masukkan. Oke, kita copy saja yang tadi sudah kita buat. Tampil gejala. Kita sematkan dalam fungsi filter. Ya, di sini sebelum ditutup buat namanya function. Function tampil apa tadi gejala ya? Tampil gejala. Tampil gejala yang dikirim apa? Boleh $A. Kemarin sambil mengingat materi sebelumnya ya, $A. Oke, sebentar nanti. Nah, isinya adalah ini tadi yang barusan kita buat di sini, yang tadi di awal pertemuan tadi. Nah, ini ngoreksinya dari DP sama dengan sekian. Oke, kita kopikan dulu ke sini. Ya, bentar, kopinya. Nanti tak kasih hasil jadinya ya. Ini saya terangkan alurnya. Oke, untuk yang DP kita ganti dulu dengan variabel yang dikirim dalam fungsi $A. Ya, oke, kita kopikan $A. Kemudian yang ditampil filter tampil filter PHP, yang tadi kan tampil gejala saja. Kita tambahkan ini variabel yang kiriman dari atas, yaitu DP ya, $DP. Nanti tak terangkan maksudnya apa gitu ya. Oke, ya kita looping. Sudah disimpan, oke sudah. Waktu dipilih, bersihkan, proses, error line 4. Line 24 masih belum jadi. Tampil filter. Kesalahannya kalau tidak ada function tampil gejala. Nanti apa tadi? Di fungsi tampil gejala. Tidak ada gejala di sum simcode tampil filter line 24. Oh, belum disimpan tadi. Belum disimpan, saya kopikan dulu gejala DP. Oh ya, global con-nya belum di-copy ya. Tadi kan syaratnya supaya setiap fungsi harus ada global con-nya. Kita kopikan ke yang bawah. Nanti kalau enggak paham di runtutannya kan panjang ya. Videonya diputar-putar. Nanti saya upload di YouTube ya. Oke, kita simpan, jalankan. Enter. Waktu keseluruhan tampil DP. Kemudian waktu klik sesuai dengan DP masalah masing-masing, klik proses yang tampil hanya gejala sesuai dengan yang dipilih saja. Penurunan curah jantung, proses. Nah, ini. Oke, sampai sini ada yang bertanya dulu? Masih ada 2 menit, nanti saya kasih bagaimana cara praktis supaya tidak ada tombol prosesnya gitu. Adakah? Belum?
Oke, Mbak, nanti diputar-putar ya videonya. Narasinya agak panjang masalahnya. Tidak berani diklik proses, munculnya ini. Oke, kemudian dari 4 sekian tinggal 29. Oke, sudah apa-apa. Sekarang apa ini? Kita buat supaya tidak ada prosesnya. Dia otomatis triggernya menggunakan perubahan yang ada di sini. Jadi waktu dipilih ini, dia otomatis DP keseluruhan, tidak usah diklik proses. Dia otomatis. Kan. Caranya bagaimana buatnya? Cara buatnya tinggal kita pilih di tabel filter. Yang tadi semula kan ada trigger ya, tombol trigger yang ada di suatu ini. Input type, submit, name, input, value, proses. Dihapus saja triggernya. Ya, pengganti triggernya bagaimana Pak? Kita semakin di perubahan select-nya ini. Yang tadi kan ada select name DP ya. Tambahkan fungsi namanya onChange. Jadi momen waktu combo box tersebut berubah nilainya, value-nya, onChange gitu berubah nilainya, dia otomatis trigger auto ke submit perubahan ke form ya. onChange. onChange ya. onChange. Sama dengan this form, formulir ini, in this form ini submit. Kurang buka, kurang tutup. Kita simpan dulu. Coba kita jalankan. This form-nya submit belum jalan sebentar. This onChange. Berarti kurang petik ya, sorry. Lupaan petiknya. Karena ini kan ditaruh di dalam echo ya. Fungsinya petiknya dikasih. Kalau tidak bisa berarti metode ini dia harus dijalankan di dalam, ini yang contoh saya buat sebelumnya tidak di dalam ini, tidak di dalam PHP ya. Nanti di dalam PHP dia tidak mau. Oke, sebentar. onChange this form-nya, submit-nya sudah benar. Ya, dia berarti harus di luar ini ya. Oke, nanti silakan ada 2 option ya. Ada 2 option maksudnya gini. Kalian boleh, karena fungsi ini tidak mau ditempatkan dalam PHP, dia harus di luar, nanti tinggal diedit di sini sebentar. This form. Salad name-nya juga benar, kategorinya, onChange-nya. Katanya 2 ya? Oh ya, sorry. Katanya 2 kali. Sebentar. Kita coba. Katanya kelebihan sekali apa enggak? Coba kita buktikan. Apakah benar dia bisa di dalam coding PHP atau tidak. Sudah kita simpan, oke. Waktu dipilih, jadi kalau formulir jangan di-reload ya, tapi di-enter saja. Ternyata enggak mau, berarti harus ditaruh di luar PHP. Caranya bagaimana? Gampang. Ini tinggal ditutup saja, echo-nya sini. Di B. Jadi ini tinggal dikasih petik turun tutup seperti ini. Kemudian form action-nya ini biarkan saja. Waktu query ya di sini onChange option-nya ini tinggal dikasih perintah ini. Buka lagi PHP-nya sampai dengan di sini. Dan di dalam value biarkan saja. Ini dikasih di dalam echo-nya tidak usah. Nah, perubahannya cuma itu. Jadi kalau ditampilkan codingnya di dalam PHP, dia ada, tapi ya agak tambah ini ya, PHP. Tambah coding PHP-nya agak banyak. Berapa itu? 1. Yang atas itu untuk nyimpan ini wajib di coding PHP. Kalau inputan formulir ini tidak perlu wajib PHP ya. Cuma yang kita butuhkan PHP yang waktu ngambil data dari database. Ya, seperti ini.
Highlight-nya di sini, ini coding di luar PHP, pakai HTML lagi. Kemudian kalau sudah berakhir, kita taruh di HTML, di PHP lagi. Oke, kita coba simpan. Kita jalankan. DP-nya, oh belum ada. Saya apa kesalahannya? Speed input-nya, oh iya, sorry. Saya kelupaan. Tadi salah. Oke. Kelupaan bahwa iso trigger-nya tadi sudah kita ubah ya. Sudah kita ubah ke bukan input lagi triggernya. Kan triggernya berarti DP ya. Ini DP masih input tadi. Coba kita ubah ke DP dulu. Kita simpan. Triggernya kan tadi semula bukan tombol submit ya. Tombol submit sudah dihapus kok, triggernya belum dihapus. Oke. Oke, tinggal disimpan, coba jalankan. Kalau tidak bisa tadi dilakukan cara yang di luar PHP. Oke, di enter. Keseluruhan, oh ternyata bisa. Jadi aman. Coding awal tadi tinggal ditambahkan petik di sini. Tombol trigger